Haman disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dalam kerajaan Firaun, Haman menempati beberapa posisi penting dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara, sebagai tempat Firaun melihat Tuhan. Proyek ini melibatkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut Haman sebagai patih Raja Firaun, yang mengatur rakyatnya dan yang menjalankan roda pemerintahan. Sebagian mufasir menyebut sebagai wazir, yakni penasihat atau menteri berkedudukan tinggi. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Firaun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Firaun memerintahkan Haman membangun sebuah menara yang tinggi untuk melihat Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan." Musa, Quran Surah Al-Qasas, ayat 38. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan dalam ayat ini, disebutkan bahwa Firaun memerintahkan Haman supaya menyalakan api yang besar, untuk membuat batu bata yang banyak, dan mendirikan bangunan yang tinggi supaya dia dapat naik ke langit melihat Tuhan, yang didakwahkan Musa. Firaun lalu menegaskan bahwa Musa adalah pembohong besar. Senada dengan ini, Allah berfirman, dan Firaun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Firaun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Quran Surah Al-Mu'min, ayat 40, 36-37. Menurut Ibnu Katsir, Firaun memang membangun menara yang tinggi, dan di masanya belum pernah ada bangunan setinggi itu. Hal tersebut tiada lain karena ia ingin membuktikan di mata rakyatnya, akan kedustaan Musa dalam anggapannya yang mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Firaun. Konon, pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja, dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Setelah pembangunan menara selesai, Firaun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Musa. Firaun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati, dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Menara itu kemudian dirobohkan oleh Jibril menjadi 3 bagian, yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Posisi Haman berada di barisan Firaun dan Qarun yang mendustakan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya dalam banyak ayat Al-Quran. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Quran Surah Al-Ghafir, ayat 23-24. Haman, Firaun, dan Qarun menjawab dengan sombong atas seruan Nabi Musa, yang jelas dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Mereka justru menolak seruan Nabi Musa, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut. Dan juga Qarun, Firaun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 39. Tugas besar Haman adalah membantu Firaun. Dia menjadi mitra Firaun dalam membangun ide dan membantu menjalankannya.
Haman melaksanakan keinginan Firaun yang menentang kebenaran tauhid. Haman muncul setelah kembalinya Musa dari Madian. Haman jugalah yang menasihati Firaun untuk menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Firaun dan tentaranya. Itulah sebagian kisah Haman, seorang fatih Firaun yang licik dan angkuh. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.